Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, baiknya kita bersemangat dulu ya. Ketika Ustadz bilang, Abdurrab, maka dijawab, Rabbani, amanah, beradab. Oke, kita mulai. Abdurrab, Rabbani, amanah, beradab. Kali ini kita membahas tentang kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipahami. Laporan keuangan haruslah jelas dan mudah untuk dimengerti. Dengan begitu, laporan keuangan dapat digunakan dan bermanfaat. Data itu dapat dijadikan sumber informasi yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam melakukan rencana ke depan. Kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi haruslah relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang artinya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Pemakai dapat membantu mereka dalam mengevaluasi masa lalu, masa kini, ataupun masa depannya, menegaskan hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ketiga, materialitas. Materialitas adalah informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan dikeluarkan. Keempat, keandalan. Agar bermanfaat, informasi haruslah andal, berarti bebas dalam pengertian yang menyesatkan. Contohnya seperti kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Kelima, penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi haruslah disajikan dengan cara yang sejujur-jujurnya serta peristiwa lain. Misalkan, laporan posisi keuangan haruslah ditulis secara jujur. 6. Substansi mengungguli produk. Dalam melihat suatu transaksi tertentu, yang diutamakan adalah substansi dari transaksi atau peristiwa itu sendiri. Transaksi serta peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya dalam bentuk hukum itu sendiri. 7. Netral. Informasi haruslah diarahkan pada kebutuhan pemakai dan tidak tergantung pada kebutuhan sendiri atau terhadap keinginan pihak lain. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak dan sementara itu akan merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan lain. Kedelapan, kepentingan sehat. Pembuatan laporan keuangan ada kalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa, seperti ketertagihan piutang yang diragukan. Kepastian semacam ini diakui dengan mengungkapkan kalimat serta tingkatan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan. Kesembilan, kelengkapan. Informasi laporan keuangan haruslah lengkap dalam materialitas dan imbang. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya akan mengakibatkan informasi yang ada tidak benar. Terakhir, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus membandingkan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja keuangan itu sendiri. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya.
yaitu tentang prinsip dasar penyusunan informasi akuntansi. Dalam menyusun informasi akuntansi, kita harus berpegang pada prinsip dasar pertama, basis akrual. Basis akrual yaitu pengaruh transaksi atau peristiwa lain itu terjadi, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Kedua, kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha maksudnya laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Yang ketiga, usaha kesatuan. Usaha kesatuan adalah akuntansi yang berlaku untuk suatu unit ekonomi tidak boleh dicampur adukkan dengan unit ekonomi lainnya. Keempat, pengaitan usaha. Pengaitan usaha maksudnya yaitu hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang dihasilkan. Kelima, harga perolehan. Harga perolehan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aset. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut, maka proses kegiatan akuntansi meliputi 3 tahap, yaitu tahap pencatatan transaksi. Kegiatan tahap pencatatan transaksi meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama, tahap penyusunan. Tahap penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Kedua, tahap penjurnalan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penjurnalan ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Ya, pemindah bukuan. Pemindah bukuan atau posting merupakan tahap pemindah bukuan ke dalam buku besar, baik ke dalam buku utama maupun buku besar pembantu. Tahap kedua, penyiapan laporan keuangan. Tahap penyiapan laporan keuangan merupakan siklus pada akhir periode. Kegiatan pada tahap ini adalah yang pertama, pembuatan daftar saldo percobaan atau trial balance. Pembuatan daftar saldo percobaan ini datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Kedua, pencatatan penyesuaian. Tujuannya, catatan penyesuaian ini untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Ketiga, tahap penyajian laporan keuangan. Tahap penyajian laporan keuangan merupakan siklus pada akhir periode. Pada tahap ini kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, penyajian laporan laba rugi komprehensif. Kedua, penyajian penutup. Ketiga, penyajian laporan perubahan ekuitas. Keempat, penyajian laporan posisi keuangan. Kelima, penyajian laporan arus kas. Keenam, pencatatan kembali. Selanjutnya tentang bidang-bidang akuntansi. Masing-masing pengguna informasi akuntansi membutuhkan informasi yang berbeda sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk melayani kebutuhan yang berbeda-beda itu, maka akuntansi membuat bidang-bidang khusus. Adapun bidang-bidang dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Ketiga, akuntansi pemerintah. Keempat, akuntansi. Kelima, akuntansi anggaran. Keenam, pemeriksa akuntansi. Ketujuh, akuntansi biaya. Kedelapan, akuntansi manajemen. Kesembilan, akuntansi sektor publik. Kesepuluh, akuntansi syariah. Dan terakhir, akuntansi forensik. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.
dan selamat belajar kepada anak-anak Ustadz semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.